Gimana bang? Gue sih serem. Iya. Gue serem. Karena real. Iya. Orang real gitu Iya. kan. Dari nenek-nenek kayak ini nenek siapa gitu kan. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, lagi-lagi di sini gue akan ajak kalian buat react video penampakan hantu yang beredar di internet. Dan spesialnya gue gak sendiri karena gue ditemenin sama lagi-lagi sahabat gue yang orangnya cukup peka ya sama hal-hal tertentu ya. Dan sebelumnya dia juga ini pernah bagiin pengalaman horornya selama tinggal di Jepang. Jadi kalian bisa cek video di playlist Unseen. So, welcome back Kiki. Ketemu gue lagi guys. Ini bukan out frame, kenapa pakai tepuk tangan? Minta nasi kotak loh. Iya, tapi kalau misalnya ngomongin video, ini videonya juga cukup banyak ya. Jadi mendingan langsung aja kita lihat video yang pertama. Check this out. Gangguan di rumah. Oke, video pertama ini diunggah sama akun milik seorang influencer bernama Sylvia Tan. Jadi Sylvia ini sering banget ya membagikan video berupa gangguan makhluk tak kasat mata di rumahnya yang selalu meneror dia dan sekeluarga. Nah ini kan karena sering banget ya videonya Sylvia ini FYP di TikTok atau di IG, bahkan yang nonton juga sampai jutaan. Dan sampai akhirnya Sylvia ini memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Nah tim gue udah nyiapin 2 videonya yang paling viral buat kita lihat untuk episode kali ini. Jadi langsung kita lihat ini videonya yang pertama ya. Etalase lainnya, karena etalase ini sudah banyak yang check out. Ayo langsung check out, langsung bayar, dengerin tante ya. Jangan lupa tante di posting. Ada satu lagi ya sebelahnya ya. Oke. Gimana menurut? Penuh ya rumahnya. Penuh apa nih? Penuh barang-barang ya? Iya banyak banget barangnya. Apa Pak? Kiki ngerasain apa nih? Banyak banget isinya. Arena Arena bermain guys. Oke, tadi gue sempet ngeliat di video pertama ya si horden itu goyang-goyang. Gue kayak mikir kayak ini paling AC, angin, angin gitu kan. Terus udah gitu kameranya ternyata dirubah kan. Iya. Dari kameranya Sylvia dia sambil ngerekam juga gitu kan, dia ngeliatin. Ternyata di plafonnya itu nggak ada AC di situ ternyata. Jadi kayak oke, wow. Nah, cuman ini ada yang barang yang di meja yang kedua itu adalah recordan dari CCTV ya. Tiba-tiba dia loncat sendiri gitu kayak. Lihat siapa bang? Kenapa? Lihat siapa di situ? Enggak, gua nggak buka. Kalau di program gua nggak buka. Gitu. Enggak, gua kayak berpikir kayak apa yang bisa gua jelaskan dalam bentuk ilmiah. Sedap, kayak kebalik ya. Kebalik deh kayaknya. Enggak, gini. Lo tau kan kayak misalnya ada benda padat di atas benda padat. Iya. Dia bisa bergerak sendiri karena ada angin. Ya itu gesekan, Mm-hmm. angin ya kan. Semakin gesekannya kuat semakin dia susah untuk bergerak. Iya. Gue tadi sempat mikir apakah itu ada
suatu cairan atau apa di meja itu yang licin, akhirnya dia bisa bergerak gitu. Tapi kan itu ke permukaannya datar dan dia bergeraknya kayak dikit set gitu. Ya, nah itu sih kalau gue ngeliatnya di situ ya. Kalau dia tiba-tiba langsung jatuh aja gitu, kan dia ini kayak tisu kan, tisu apa plastik sih? Bendanya ringan gitu, jadi massa benda itu ringan banget gitu. Nah kalau dia kayak ada angin lewat, itu kan mungkin di dalam ruangan ada angin lewat tuh mungkin banget gitu. Kalau dia angin lewat dia harusnya langsung jatuh aja gitu, nggak ngegeser pelan-pelan. Tapi kalau ini kan video kedua ngegeser pelan-pelan ya. Ya gue cuma mau make sure lagi aja, gue putar lagi nih. Jadi video di itu memang, atau mungkin jendelanya kebuka, nggak tahu ya, nggak tahu. Gue tidak sensing apapun gitu kan. Kalau lu ngelihatnya kayak taman bermain di situ ya. Kalau video pertama gue nggak ngeliat apapun sebenarnya. Tapi yang pas CCTV? Pas CCTV gue melihatnya seperti taman bermain. Ya ada yang lagi lari-lari tuh di sekitar kursi mungkin ya. Udah gitu terus, nah kayak gimana ya kalau gue ngerasanya begitu suaminya datang, yang lagi lari-lari ini kayak pergi waktunya pergi gitu. Kalau gue masih, lu tau gak sih alat gue yang kemarin kuning situ? Itu blower. Oke. Yang warna kuning untuk photoshoot, untuk nerbangin rambut. Tapi kalau fungsinya diganti, dia jadi penghisap. Nyedot untuk debu. Nah, gue kepikiran ini kan angle CCTV ya. Ini positifnya aja nih, gue kan orangnya orang awam gitu kan, kayak ada satu orang yang di sini kayak nyedot gitu. Bisa jadi. Maksudnya itu bisa dijelaskan secara logika gitu. Walaupun di sini Kiki mensensing sesuatu gitu. Tapi kalau efeknya mereka sampai pindah rumah, berarti emang ada sesuatu. Nah, kalau gue yang lihat video kedua tuh lebih kayak kalau dia karena barangnya itu kan nggak masanya tipis ya. Kalau dia kena angin lewat yang menurut lu ada blower atau ada apa, dia langsung jatuh gitu loh. Ya, ini kayak nggak gerak dulu, nggak ngegesek dulu. Ini kan pindahnya ngegesek dulu ya, gesek satu. Itu kalau blower gitu Ki. Kalau misalnya lu sensing sesuatu ya berarti memang mungkin ada, karena katanya kan juga pindah rumah ya. Jadinya pindah rumah. Pindah rumah. Rumah ini rumah atas nama atau nyewa? Oh, kontrakan gitu. Ya kita nggak pernah tahu ya nanti seperti apa kontrakan ini gitu. Karena alamatnya juga kita nggak tahu. Mungkin memang harus dicek langsung ke lokasi sih. Kalau misalnya pengen lebih dapet info lebih detailnya ya. Oke, nextnya. Sosok nenek nih video kedua. Nah video berikutnya diunggah sama akun TikTok bernama Casey. Video ini tuh udah ditonton sekitar 14 juta kali. Di captionnya ditulis kayak gini. Teman-teman ingat kunci pintu sebelum tidur, jangan sampai kejadian seperti ini. Senin 19 Agustus jam 2.45 pagi. Beliau sudah merusak salah satu pintu kami karena maksa masuk ke dalam rumah. Beliau sempat kabur dari polsek dan ke rumah kami. Setelah dicari tahu, nenek tersebut mengidap penyakit demensia dan kabur dari keluarganya. Tapi cara nenek tersebut berjalan bikin netizen takut. Nah, kayak apa nih? Yuk kita lihat video kedua. Oke. Gimana Bang? Gue sih serem. Iya. Gue serem. Karena real. Iya. Orang real gitu iya, kan. Dari nenek-nenek kayak ini nenek siapa gitu kan. Terus jam segitu juga kan. Yeah. Kayak akhirnya lo ketika jam segitu tiba-tiba ada yang gerak-gerakin pintu lu kayak segala macem, mau ngetok segala macam, terus lu kebangun kayak ini apaan, pasti kaget, apalagi pas lu posisinya lagi tertidur lelap ngeliat kayak gitu kan pasti pikiran lu kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya kita ngeliat memang ini adalah real seorang nenek-nenek, walaupun memang gerakannya serem,
Kan nenek-nenek bro. Iya kan? Iya, Lah gue aja yang kadang-kadang habis olahraga juga geraknya kayak gitu encok. Oke. Iya. Nah kalau gue ngelihatnya sih gini ya. Pas dibilang nenek-nenek jam 2.45 ya. 2.45 Ya, pagi. 3 kurang 15. 3 kurang 15 pagi ya. Mikiran kayak ngapain gitu jam segitu keluar rumah. Untuk neneknya sendiri harusnya kan tidur ya. Which is sebenarnya bahaya gitu nenek-nenek seumur gitu keluar malam-malam. Tapi ada penjelasan kan kalau demensia ya. Oh iya demensia. Iya. Nah, gimana tuh? Itu kan demensia itu kan emang lupa ingat correct me if I'm wrong ya. Lupa ingat kan di demensia itu. Lupa ingatan. Nah. Iya. Iya karena Karena memang udah tua. karena udah tua. Dan di kejadian seperti itu di dalam kondisi seperti itu memang udah bisa out of control sama mindsetnya sendiri gitu. Oh. Jadi pas bangun wah udah siang nih gitu. Terus waktunya jalan-jalan atau waktunya keluar rumah gitu. Padahal masih gelap. Iya, itu bisa. Lu udah nggak bisa kontrol pikiran lu sendiri gitu. Jadi bisa aja mungkin di dalam memori beliau ini siang atau jam segini dia ini jam 12 pagi atau jam 7 malam gitu. Jadi gue harus keluar, ya udah gue keluar aja ke tempat ini kayak bertamu. Gitu. Ini kalau dari otak peneliti gue ya, karena di situ ada informasi bahwa neneknya demensia. Dan itu memang ini gue share sedikit. Di Jepang banyak kasus seperti itu. Si demensia ini. Maksudnya iya. Tapi kalau ini udah, lansia semua umurnya. Iya, maksudnya kalau udah di usia lansia dan memang mengalami demensia, pernah ada yang kejadian paling fatal adalah nyetir lawan arah. Wah itu bahaya, Iya. itu membahayakan banyak Pernah orang ada yang dong. pernah lihat kan berita? Iya memang gitu. Makanya waktu itu sejak saat itu banyak kasus-kasus seperti itu. Dia udah nggak inget antara kiri dan kanan aja udah nggak inget bang. Gitu. Iya. Gitu Mau deh. cebok ribet juga ya begitu ya. Kayak gitu juga sih. Ya kan kanan kiri, yang paling gampang tangan kanan tangan kiri. Bingung nggak guys mau komen apa? Gue aja yang swipe dia bingung mau komen apa nih. Ya anyway, nah itu bisa terjadi. Nah makanya di situ di Jepang pun dibilang penyakit ini tuh bisa dibilang sangat berbahaya karena bukan hanya membahayakan dirinya, tapi membahayakan orang lain kan. Nah kalau gue jadi yang penghuni rumah, anggaplah gue positive thinking nih. Ini gue orang baru pindah. Tiba-tiba jam 3 pagi didatengin nenek-nenek dong. Siapa gitu. Cuman karena beliau demensia bisa jadi dia inget ini kayak rumah temen gue deh. Oh iya benar. Iya Di kan? pikiran Di pikiran dia. dia kan. Tapi ya kita menghadapi dia di jam segitu kan kayak serem juga cuy. Iya, Mau gitu. ngebukain pintu, mau kasihan juga nggak kasihan, kita takut gitu. Tapi di Indonesia juga demensia itu juga dialami sama beberapa anak-anak muda sebenarnya kayak sekarang. Kayak misalnya tadi malam habis ketemu pas besoknya, "Hai, kamu siapa ya?" Gangguan di kamar. Oke, video selanjutnya diunggah sama salah satu akun TikTok luar negeri bernama Rosana. Jadi di akun ini Rosana itu selalu membagikan video-video paranormal activity yang dipercaya ada hantu yang menghuni apartemennya. Dan banyak dari video Rosana yang viral sampai viewsnya itu terbanyak menembus 10 juta penonton. Nah di caption video itu Rosana bilang kalau dirinya udah capek dengan segala gangguan hantu yang ada. Karena gangguannya lama-kelamaan ini 10 kali lebih parah. Kita lihat video berikutnya. Nggak keluar loh video Ya suaranya. sabar. Oke, masih buku ya. Gue lagi nungguin nih kepala ini nih. Apaan tuh?
What do you think? Kalau kilatan lampu terakhir tuh bisa dibuat efek itu. Oke. Untuk gua, kan kita nggak tahu ruangan sebelahnya apa ya. Tempat syuting misalnya. Ya apapun itu, yang penting ada spot untuk lampu, tinggal di dim, dem gitu. Cuman di bawah itu kayak ada bayangan anak iblis ya ceritanya di situ. Bentuknya tuh kayak I'm Groot tapi yang masih kecil gitu, terus nempel bayangan gitu. Jeplak. Kelihatan, cuman trik itu tuh bisa secara produksi bisa dibuat. Terus kalau misalnya si kain goyang-goyang si tote bag ini isinya keberatan. Dengan durasi yang agak cukup lama dan buku-buku jatuh. Buat gue yang paling gak bisa dijelaskan dengan logika ya buku jatuh sih. Karena berat ya Ki ya? Iya. Kalau gak ada yang narik atau dorong gak akan jatuh sendiri gitu. Kecuali ya itu. Cuman nah nih karena gue tinggal di Jepang. Gempa kali ya gue awalnya mikirnya gitu. Enggak kalau gempa ini enggak nih posisinya. Iya makanya awalnya kan gak, kalau si gantungan si tas tote bag gantung di pintu bisa juga karena gempa kan. Terus bukunya jatuh 1-2. Masalahnya adalah setelah si tote bagnya udah gak goyang pun bukunya jatuh terus yang di atas gitu. Nah kalau lampu ini tuh ini udahlah trik bisa tuh udah mulai muncul nih. Set awalnya nggak ada matanya nih. Set ada matanya tuh. Betul. Kayak udah wow gitu. Kenapa yang datangnya tuh yang kecil gitu. Iya betul. Itu aja sih kayak kan biar bagus ya. Kalau yang gede kan bagus gitu buatnya gitu. Cuman kan ribet membuat siluet itu gitu. Cuman untuk buku yang jatuh ada beberapa trik yang bisa dilakuin. Salah satunya menggunakan tarikan benang yang tidak terlihat. Tapi dia di situ kan ngeliatin bahwa nggak ada apa-apa nih sekitar sini. Gitu. Dan videonya juga sepertinya tidak ada CGI edit juga. Jadi memang harus menggunakan real trick. Kayak buku berarti harus didorong bukan ditarik. Ya betul. Buku harus didorong. Sedangkan kita lihat kan belakangnya tembok. Ya dalam kondisi berlangsung one shot gitu tuh nggak ketemu logikanya kalau gue. Gue lagi mencari buku itu dorongan. Kan lemari itu kan nggak tahu ya. Nah ini sih gue ngeliat belakang lemarinya itu ada papan kayunya lagi kan. Betul. Dan kalau lu perhatiin buku yang jatuh itu bukan buku yang di pinggir gitu loh. Ngerti gak sih? Dia bener-bener kayak di tengah, kayak emang ada yang narik buku itu buat jatuh gitu. Oke. Ya ini bisa jadi videonya bener sih, cuman yang terakhirnya aja sih kayak bikin miss gitu buat gue. Dan gue padahal berharap adalah kepala patungnya itu yang terbang sih gue tadi mikirnya. Iya betul. Kayak itu kan lumayan ya buat nakut-nakutin gitu kan. Gitu. Teror yasinan. Oke, video menyeramkan berikutnya diunggah sama akun TikTok bernama Cak Endul. Jadi di video yang udah ditonton sebanyak 22 juta kali itu memperlihatkan aktivitas orang-orang lagi melaksanakan doa yasinan. Tapi di tengah yasinan berlangsung tiba-tiba lampu rumah mengalami mati hidup dengan sendirinya kurang lebih sebanyak 10 kali. Padahal menurut Cak Endul listriknya aman dan masih nyala. Oke, kita lihat videonya. Cak Endul, temennya Cak Nan kayak. Oh kalau misalnya diceritain kan 10 kali ya ini cuman kita kebagian yang sekali doang nih. Emang mati? Ini lampu nih dari lampu mati tuh, baru dinyalain. Cuma kan tadi ceritanya 10. Oke. Ya stop kontak lah udah itu aja komentar saya. Gue nggak bisa komen karena terlalu pendek juga sih videonya untuk jelasin apapun. Juga gitu. Stop kontak itu kayaknya kayak stop kontaknya nggak terlalu tinggi terus ketindian gitu kepencet sama badan gitu kan. Oke, selanjutnya teror hantu Guiyang. Video berikut yang diunggah sama akun TikTok bernama Vin Hugh juga nggak kalah viral ya. Jadi video ini sudah ditonton sebanyak 2,6 juta itu memperlihatkan penampakan hantu
penanggal yang katanya Hantu penanggal yang katanya asli. oh penanggal. Iya. Emang ada apa sih hantu penanggal? Hantu penanggal ini bisa dibilang sama dengan kuyang. Yang mana sosoknya hanya berwujud bagian kepala yang terbang mengelilingi satu kampung. Namanya ini kayaknya bukan di Indonesia nih. Iya. Gitu. Kita Hantu lihat. kepala doang gitu. Iya. Oh itu tuh itu. Suaranya heboh itu sih yang gue agak distracted ya, bikin kayak beneran gak sih gitu. Kalau gue sih masih merasa kayak beneran real nih gitu. Ada keraguan di situ sih. Kalau gue fix itu bohongan. Iya. Karena apinya nyata sekali, ditambah ketika dekat lampu senter dia punya bayangan. Jadi itu bisa kayak lu gantungin apa gitu pakai tali atau pakai tongkat gitu. Kayak gitu-gitu atau tali. Nah, gue ngebayangin kayak tali atau kain pancing gitu. Ya, betul. Segala macam, maksudnya itu trik itu bisa dibuat gitu. Cuman kalau dibilang itu gambar beneran, gue nggak ngerasain yang gimana-gimana. Cuman balik lagi yang tadi lo bilang suara orang teriak-teriak, justru itu adalah suara orang teriak-teriak yang dimasukkan dalam bentuk scoring orang teriak-teriak takut itu untuk menambah keseraman. Ya, benar. Cuman karena kita tahu gambarnya jelek gitu, jadi kayak distracted gitu, kayak apa dah gitu kan. Justru ya benar. Aku sih nggak percaya, nggak tahu ya. Kalau misalnya menurut kalian gimana, kalian percaya nggak? Itu silakan komentar di kolomnya Fadel. Oh salah, ya di komentar kan? Di kolom gua ya. Lanjut. Pocong Gunung. Video penampakan selanjutnya diunggah sama akun TikTok bernama Robimu. Video ini udah ditonton sebanyak 173.000 penonton dengan video yang bertuliskan aturan 1, jangan langsung bercerita di lokasi kejadian. Jadi Robi ini lagi camping di Puncak Bogor, rumah kita coy. Dan dia lagi videoin city light sambil masak makanan dari balik tendanya. Tiba-tiba HP Robi menangkap sesuatu. Dalam keterangan captionnya, Robi bertanya, kira-kira yang di bawah pohon itu apa ya? Pohon pisang kah? Nah oke, kita lihat videonya. Check this out. Nah ini nih, yang terakhir ini suka bikin kaget nih. Dung. Oke, gimana menurut lo? Gue nggak ngerasain gimana-gimana. Sama. Ya. Karena si itu kan bisa ditempel di pohon gitu kan, lo bikin pocong-pocongan gitu. Iya. Jadi pecahan-pecahan resolusinya itu tuh ngebuat video ini tuh jadi seperti video amatir yang bikin konten serem banget. Ya betul. Karena ada efek itunya. Ya betul. Gitu. Jadi untuk gua itu nggak serem dan itu adalah ya gimmick gitu. Tapi gua malah apa? Gue malah ngerasa ya ini gimmick karena kalau emang itu seserem itu nggak perlu pakai background sih. Ya. Betul. Setuju. Karena ketika video yang sudah diberikan scoring berarti video itu diedit. Ya video pasti diedit gitu sih. kan. Tapi kalau sudah diberikan scoring berarti kan lu harus menambahkan rasa. Yes. Biar bisa sampai rasanya gitu. Sama satu lagi yang bikin ku penasaran, dia masak apa tadi? Bukan mie tuh. Makan mie apa? Iya, mie telur sih. Mie telur, benar. Ya kan. Jadi maksud gue kalau emang
dia mau nunjukin kondisinya secara real, ya kasih aja sound juga yang ada di situ gitu biar kita dengar suaranya. Cuman kan di sini dikasih sound effect ya. Oh dia lagi goreng kentang kayak ini. Kalau nggak gorengan nih. Itu rebus deh kayaknya. Masa bawa minyak sampai ke situ? Minyak dong tuh kuning soalnya. Oh, iya, kuning. Sama satu lagi Ki yang pengen gue bahas, aturan satu yang dia tulis di caption atau di text on videonya. Aturan satu, jangan langsung bercerita di lokasi kejadian. Nah, menurut gue yang lebih penting itu adalah captionnya dia sih sebenarnya. Text on videonya. Videonya gue bilang itu gimmick. Tapi apa yang ditulis sama dia, ini perlu gue bahas sedikit nih sama lo. Lo termasuk orang yang begitu gak? Aturan nomor 1 itu emang harus ibaratnya apa ya? Kayak sopan santunnya lah. Betul. Gitu. Atau lebih kayak ke ya gue tahu nih ada sesuatu di situ gitu, tapi kayak boleh nggak ceritanya jangan di sini gitu kan, ada ya kayak gitu ya. Gue sih lebih respect sih ya dengan text on videonya yang diposting sama si Robimu ini gitu, jangan langsung bercerita di lokasi kejadian. Gue setuju sih ya, mungkin yang teman-teman udah pernah nonton video gue Unseen sebelumnya, gue sempat mention juga gitu, yang belum nonton ya. Nah oh iya itu banyak juga tuh yang nonton episode gue sama Kiki waktu pertama kali collab gitu, cerita tentang kejadian Kiki karena dia juga bisa sensing sesuatu di Jepang dan juga kejadian di Jogja waktu pas kita ke Jogja bareng ya gitu. Terus satu lagi gue nanya sama kreatif gue yang bikin cerita Unseen ini, video-video ini, kenapa TikTok horror story-nya konten TikToknya Fadi Iskandar gak dimasukin? Karena kan udah 11 juta, 12 juta sekarang nih. 12 juta lu gak masukin? Kurang serem tuh TikTok horror story, anjay. Tapi gue setuju sih, maksudnya yang ditulis sama Robimu ini benar, which is itu yang gue lakuin juga tiap kali. Ya ini kan sebenarnya kalau kita tarik ke logika hari-hari ya, misalkan nih lu ke rumah orang, terus lu ngerasa rumah orang ini kotor, ya nggak? Lu kan nggak mungkin bahas, rumahnya kotor ya gitu. Iya lagi gitu. Iya kan. Kayak dia kan, dia nggak ngebahas ya, tapi ribut mulu tiap hari. Kotor amat sini rumah, kotor amat sini rumah. Cuman kan karena ini bukan rumah orang lain. Ini kan kayak rumah lu juga. Rumah saudara gue sendiri kan. Gitu. Ya, maksudnya, sampai akhirnya diberesin lah ini rumah. Thank you Kiki, thank you Karen, thank you Nindi ikutan ya? Aho yang gak ikutan ya? Gimana ya guys, gue gede di rumah dia juga dari kecil kan. Jadi begitu ngeliat sini, oke. Ya udah, nah itu maksudnya artinya lu akan ngeliat tuan rumahnya juga gitu kan. Jadi emang nggak seharusnya bahas di situ gitu, sama aja kayak. Ya ini yang sebenarnya kejadian juga di gue, banyak juga yang ketika mereka merasakan sesuatu langsung ada ini ya, ada ini, ntar ujungnya takut sendiri gitu kan. Nah kayak yang di deket tembok itu ada sesuatu kan. Oke lanjut. Gitu jadinya maksud gue ya itu menurut gue itu tata krama juga gitu, nggak usah dibahas di situ juga gitu. Betul, gue setuju sih. Teror tak kasat mata. Oke, video ketujuh ada juga nih fenomena benda bergerak dengan sendirinya yang terekam oleh kamera CCTV. Jadi video yang diunggah sama akun TikTok bernama Warung Naila ini udah ditonton sebanyak 8,4 juta kali. Di dalam videonya dia nulis seperti ada tangan di balik kelambu yang dorong si sepeda. Dan di dalam kolom komentarnya banyak yang bilang kalau warung Mama Naila selalu kelihatan tutup ketika disamperin. Padahal menurut Mama Naila warung mereka buka kok. Mama Naila pun bertanya-tanya di caption, tolong itu kenapa? Kok bisa ya? Oke, let's check this out. Oke, menarik nih. Ada. Attention, you are under surveillance. 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 Attention, you are under surveillance.
Attention, you are under surveillance. Attention, you are under surveillance. Attention, you are under surveillance. Attention, you are under surveillance. Attention, you are under surveillance. Attention, you are under surveillance. Attention, you are under surveillance. Attention, you are under surveillance. Attention, you are under surveillance. Gimana nih liatnya ya? Oke. Pertama gue agak terganggu banget dengan Attention. ada tamu di sebelah. Iya. Itu bukan sih kalimatnya? Oh, attention apa on the detection left juga gitu. bisa sih. Iya, attention detection on the left gitu. Oke. Emang CCTV Indonesia begitu yang bisa sampai ngomong-ngomong kayak gitu? Weh, CCTV Indonesia canggih. CCTV sini gue bisa ngomong pakai speaker dari jauh-jauh. Oh gitu. Iya. Wow. Hah? Enggak, maksudnya itu alarm. Itu kayak alarm. Alarm kalau emang kan ada sekarang sesuatu. ada CCTV yang udah canggih itu adalah kayak misalnya lu pengen ngecek orang rumah atau manggil orang rumah, lu bisa ngomong dari handphone lu. Sejauh apapun, yang penting wifi-nya CCTV-nya nyala Oke. tersambung dengan wifi. Jadi kayak Oke. misalnya gue kayak misalnya meminta tolong nih, gara-gara gue nelfon gak ada yang angkat. Terus di CCTV ada speaker kayak guys tolong dong angkat telepon. Oh. Bisa gue ngomong dan gue bisa melihat dari jauh. Canggih ya, Canggih. Di Jepang gak ada. Ya ada sih, cuman rumah gue juga gak pakai CCTV. Nah itu dia. Ngapain rumah lu di CCTV-in? Iya, Padahal rumah lu betul. bagus. Di Jepang kan? Iya. Ini gue bingung. Kok dia ada CCTV? Warung ya padahal. Warung padahal. Betul. Itu aja sih, gue kayak pergerakan sepeda itu bisa lah dibuat. Nah justru gue lebih ngerasa sepedanya nggak ada apa-apa, belok coy. Belok sendiri. Kalau belakangnya keluar sendiri mundur oke loh. Belok loh depan stangnya. Ya. Itu menurut gue kayak oke, ini siapa nih yang ngebelokin? Ya kan? Kalau nggak emang udah bawaan lahir, kalau nggak lingkungan biasanya. Benar, ini arahnya kemana nih ya? Sakit lagi. Gua no comment. Nah cuman ya itu gue sih memang merasa kok bisa belok sih nih sepedanya gitu kan. Tapi kalau emang itu dibelokin orang kan bisa diedit ya sebenarnya. Enggak sih, lebih kayak ke tarikan benang sih. Oh ditarik benang buat belok gitu. Kayak tuh mundur dulu. Ya agak ribet sih, benangnya ada. Iya. Ada dua. Satu tarik, satu mundur. Cuman emang gak kelihatan karena si Iya. resolusi dan segala macemnya gitu. Well, kita pasrahkan saja ya. Kita kan anaknya positif thinking banget iya. gitu kan. Dan gue juga gak terlalu yang gimana-gimana kayak ya sepedanya pink lagi. Coba kalau misalnya sepeda yang ontel zaman dulu gitu, kayak di film Tulah 613, serem tuh. Ini promosi sekalian nonton Enggak, udah tayang. Nggak, maksudnya gua nyari ya ada sisi serem. Ini sepedanya pink kecil lagi. Ya sebenarnya kalau mau dilihat dijelaskan secara non logika emang bisa sih, emang ini cuman maksud gue kalaupun ya itu ada sesuatu ya nggak ganggu juga sih gitu. Cuman yang ya udah cuman mindahin sepeda doang kan gitu. Ya bisa jadi kan di dalam situ udah penuh gitu Iya, barangnya. jadi nggak masalah juga gitu. Bukan yang perlu. Oh ini emang ya udah bergerak gitu. Nggak apa-apa, kita coba berkomentar aja di kolom komentar ya. Menurut kalian yang kasus sepeda mundur ini tuh gimana gitu ya. Bayangan misterius. Nah, video terakhir ini ditutup sama salah satu unggahan video dari TikTok yang udah ditonton sebanyak 2,6 juta kali dengan akun bernama Ayas_Peanut. Jadi, Ayas ini memposting videonya dari mobil yang ingin melewati suatu gang perumahan. Tapi pas baru mau masuk ke gapura gangnya, dia langsung istighfar karena kaget melihat bayangan menyeramkan yang dilihat dari jauh. Oke. Oh ini mah gang foto Soekarno. Pak Karno, Pak. Mohon maaf, Pak.
Wah ngerjain gue. Lu ngeliat di gang ada fotonya Pak Karno, lu berhenti hormat dulu bro. Kita berhutang sama beliau. Bikin kaget gue. Ya kira-kira seperti itu ya guys ya, video penampakan yang berhasil terekam kamera. Dan ini cuma berdasarkan penglihatan dan juga analisa kita aja. Yang percaya silakan, kalau misalnya enggak juga kita juga nggak maksain juga untuk percaya kan, kita juga dapat videonya dari orang gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kalian pengen mendapatkan cerita-cerita serem, kalian bisa saksiin terus ya episode-episode unseen karena ada juga yang gue sama Kiki berkolaborasi yang bercerita tentang kejadian di Jepang dan juga di Jogja. Oke. Thank you banget buat Kiki yang udah main lagi di unseen kali ini, mudah-mudahan nggak bosan. Kayaknya bosan ya kalian sama gue guys, bosan gak nih? Udah kali ya? Udah kan emang udah ini mau pamit. Kita pulang, dadah guys, gue beneran pamit nih, sampai jumpa lagi. Ini beneran pulang nih ya ke Jepang ya, jadi kalaupun nanti kita mau berkolaborasi bikin konten di Jepang. Oke, jangan lupa cek Instagramnya Bintang Tour karena gue akan pergi ke Jepang, ketemu lagi sama dia dan juga melihat tempat-tempat yang